Selamat sore. Ini Rabu, vlog yang ke sekian kali ya. Makin banyak vlog, makin banyak pula subscribe dan jam tayangnya. Itu sepain aja. Ini kita bincang-bincang 1 tahun pemimpinan kepala daerah kita, hasil dari pemilu tahun lalu. Tapi hari ini kita tidak akan bahas politik ya. Dah politik masa lalu aja itu. Kita pikirkan aja lagi di tahun 2024 nanti. Jadi pemilu serentak, kita ya serentak lagi ya. Hari ini kita membahas profesi jurnalistik, bukan politik ya. Ini kita tahu jurnalis memberitakan, blow up, memviralkan, apalagi kasus. Itu nggak usah lah bahas kasus lagi. Ini udah mumet mungkin pendengar semuanya developer ya. Kemarin kita bincang-bincang sama wartawan pinggiran. Ini kita mau bincang-bincang sama wartawan Rimba, lebih pinggiran lagi. Iya gitu. Ya kenalkan Dedi Rimba. Namanya siapa Bang? Kan Dedi Rimba. Ruswar Dedison. Ruswar Dedison. Biasa dipanggil sehari-hari Dedi Rimba. Dedi Rimba ya. Ya ini sudah. Beliau adalah jurnalis, tapi kita tidak membahas jurnalisnya, kita membahas potensi dari dia aja lagi. Selain jurnalis, dia adalah pegiat wisata. Ada wisata namanya pengurus tentang geopark. Itu geopark apa Bang? Jadi geopark itu istilahnya taman bumi. Taman bumi. Geo itu kan bumi, park itu taman. Jadi di geopark karena itu kan taman bumi. Taman bumi. Iya. Nih, Pasaman Barat udah ada terbentuk komunitas atau yang mengurusi geopark itu kabarnya ya? Sudah ada di Pasaman Barat. Kita udah ada Pokja atau kelompok kerja di geopark. Nama geopark kita di Pasaman Barat itu Geopark Talamau. Talamau ya. Tapi bukan Kecamatan Talamau ya. Jadi untuk mengangkat ikonnya itu Talamaunya ditunjukkan, Ya, geoparknya di Pasaman Barat ya. Ya, jadi Geopark Talamau. Jadi ada orang yang mengatakan Talamau ini kan kecamatan. Jadi seakan-akan Geopark Talamau ini milik masyarakat Talamau. Ya. Bukan. Ikon kita di sini Pasaman Barat ini adalah Gunung Talamau. Jadi Gunung Talamau makanya kita angkat Geopark Talamau. Artinya kita yang memiliki di Pasaman Barat. Makanya Geopark Talamau Pasaman Barat. Ya. Ini geopark masih kita awam ya. Ya. Itu apa aja yang ada yang di geopark itu Bang? Di dalam geopark itu ada bahasanya geodiversity, geoheritage, ngerti lah? Heritage budaya ya. Nah, heritage budaya atau kultur heritage. Jadi banyak di dalam geopark ini banyak yang akan kita bahas. Intinya kita menjaga kelestarian, keunikan dari objek-objek tertentu. Jadi apa yang pernah dieksploitasi atau yang udah dibumingkan lah gitu yang dari geopark ini apa aja? Jadi untuk ya itu sebelum apa ya, kita Pasaman Barat ini memiliki sesuai keputusan Menteri SDM kemarin ada 9 titik yang jadi ditetapkan oleh Kementerian SDM sebagai warisan dunia, dan 3 itu calon untuk geopark nasional yang sedang menuju ke UGG atau UNESCO Global Geopark. UNESCO PBB guys. Wow. Dodi sebagai apa tadi? Ya, warisan dunia ya. Ini masuk warisan dunia UNESCO ya. Apa yang mungkin ada dipromosikan tentang geopark Pasaman Barat ini Bang? Jadi yang sedang menuju ke UNESCO Geopark atau Global Geopark itu kita kan ada 3 titik. Jadi salah satunya satu yang di icon hijau, namanya icon hijau, itu bisa dikatakan untuk edukasi, pendidikan, penelitian, karena disitu ada geologinya atau batu-batuan yang untuk edukasi penelitian tentang batu-batuan, di mana batu-batuan itu kan batu dasar lautan. Terus yang kedua masih bagian utara itu ada namanya Goa Bali Alam atau bahasa lokal itu namanya Goa Saranggaga. Nah ini keindahan di dalam goa ini luar biasa bro. Ah masa? Iya. Goa sih apaan sih? Iya, Goa cuma lubang gitu, batu dah nampak itu aja. Dan ini andalan untuk Masuk persiapan kita. UNESCO pula gitu. Iya, ini andalan persiapan untuk apa? Kita menuju UNESCO Global Geopark. Goa aja masuk UNESCO. Yang kalau keindahannya, nah
Ini bro bisa lihat ke pemirsa bro. Ini di Pesawat Barat. Iya. Guys, kita lihat ini. Nah, ini ada di Pesawat Barat. Saya kira ini foto yang dapat di Google ya. Tapi ini ada di Pesawat Barat. Ini gua ada bebatuan sedimen ke bawah itu, di bawahnya ada air. Stalaktit itu ya. Stalaktit dan stalagmit. Iya ini. Itu yang biru itu apa itu ya? Itu air. Air ya. Air dia itu bukan biru tapi hijau toska. Oh, suka kayak Pepsi gitu. Ya, itu lagi kira. Oh iya iya iya. Oke. Lanjut Bang. Ini tentu ada pengembangan. Caranya bagaimana pengembangan itu? Jadi kita geopark ini kan mau nggak mau kan tidak bisa lepas dari dinas wisata. Kenapa? Karena di dalam geopark ini juga harus memiliki beberapa spot objek wisata. Dan di sini alhamdulillah kita Kadis Pariwisata kita sekarang di Ki Harmiko Saputra itu sangat mendukung untuk pengembangan geopark dan pariwisata di Pesawat Barat ini. Bagaimana dia mendukung? Ya, dia membuat langkah-langkah. Yang pertama membentuk SDM, sumber daya manusianya. Kenapa? Karena kalau ada spot itu spot geopark atau spot pariwisata kita, kalau SDM-nya tidak mampu, tidak siap, otomatis rusak dong. Jadi, Nah, makanya langkah-langkahnya pertama dia SDM yang akan dibentuk dulu. SDM, terus dengan cara Komunitas gitu? Membentuknya sekarang dengan cara bentuk Podaris. Jadi kelompok sekarang wisata, ya kelompok sadar wisata. sadar wisata. Nah, Podaris yang udah terbentuk di Pesawat Barat ini udah cukup banyak. Salah satu contohnya Podaris yang di Kiawai itu Podaris Salimado. Kok Kiawai? Iya. Tadi kita bicara geopark dalam mau. Iya, Apa iya. yang ada di Kiawai? Ya ini itu yang tadi yang gua tadi. Oh ini Nah itu di Kiawai. di Kiawai. Iya. Kiawai Gunung Tuleh. Nah ini. Itu Podarisnya. Jadi untuk menjaga itu spot itu kita harus menyiapkan SDM-nya. Cara menyiapkan SDM-nya ya dengan cara membentuk Podaris. Nah nanti kita adakan pelatihan dan segala macamnya, bagaimana cara menjaga, bagaimana cara memandu ke dalam. Artinya jangan sampai di goa ini terjadi vandalisme. Bro, tahu apa vandalisme? Oh, core-core gitu ya. Iya, betul. Jadi Merubah bentuk ya. merubah bentuk. Jadi kan lucu. Nanti batu-batu dicat segala macam kan nggak indah lagi. Nggak Nah, ada ini lagi ya. Podaris. Ini sampai sekarang tentu pemerintah daerah berkesinambungan ngomongnya. Kalau pariwisatanya baru SDM tentu Iya. butuh ke sana tuh akses jalan, akses sarana prasarana. Ini sampai sekarang apa ada nggak sih perhatian Pemda ini? Tempat yang abang jor-joran gitu. Dia gini, wisata umum dan wisata geopark ini, itu geopark ini kan minat khusus. Jadi ada tempat-tempat yang bisa dibangun fasilitas jalan atau fasilitas bangunan kayak istilahnya apa, kayak pendopo-pendopo, dan ada yang tidak bisa dibangun, yang istilahnya kita biarkan alami kayak gitu aja. Jadi Ya, di sini ada taman petualangan. petualang ya, taman bumi tadi ya. Ya, Taman Bumi. Jadi adventure-nya ada, petualangannya ada untuk mencapai lokasi. Nah, disinilah tugas fungsi dari para pemandu. Jadi dia pemandu biasa dengan pemandu khusus beda loh. Ya, pemandu gaib biasa gitu Iya. yang menceritakan keindahan. Kalau ini pemandu plus tuh kuncen lah ya. Kalau ini jalannya gini. Dia gini, kalau pemandu khusus dia memberikan pelayanan dengan memberikan pengetahuan kepada wisatawan atau tamu-tamunya. Artinya di sini ada interpreternya, interpretasi. Jadi pemandu biasa dia hanya bagaimana pergi dan pulang selamat sampai tujuan dan sampai kembali lagi. Nah, terus dia hanya bercerita, memberi tahu, tidak pernah mentransfer ilmu. Sementara dari interpretasi atau interpreter itu dia transfer ilmunya, berbagi ilmu. Wow, Deddy Rimba bisa bilang interpreter Interpreter. gitu. Aduh, luar biasa rupanya Deddy Rimba ini. Saya aja yang udah dolok patah-patah nyebutnya itu guys. Ya lanjut, ini geopark lagi kita boomingkan ya. Oke. Tadi pertanyaan saya belum terjawab. Gimana sih Pemda untuk ini Ya, sampai ke dunia planet Pluto ini sana mau tahu bahwa di sini ada geopark. Nah, gimana sih pemerintah kita? kalau kita berbicara soal bagaimana pemerintah nanti menunjang mendukung, kalau dibilang nggak ada nanti
ada, dibilang ada nanti ya susah. Jadi nanti lari-larinya ujung-ujungnya ke politik. Oh, kita nggak boleh ngomong politik, kita wisata itu tempat hiburan, tempat fresh, nggak boleh masalah di rumah aja nggak boleh dibawa ke tempat tamasa gitu kan. Nah, iya, Jadi tinggalkan aja itu dulu, tinggal aja. ya kan. Iya. Jadi kita gimana geopark ini bisa dijaga oleh masyarakat, karena dalam geopark ini masyarakat terlibat. Kenapa? Karena dalam geopark ini identik dengan geologinya atau batu-batuannya. Contoh di goa tadi. Goa Apa tadi, aja ada. ya, goa tadi itu sebetulnya kan batu-batuan di dalam itu batu gamping, ada selain wila dan ada batu karangnya. Dan itu hasil penelitian bahwasanya batu itu berasal dari dasar lautan. Dasar lautan. Jadi bisa bayangkan kalau di dalam goa Arkeo itu ada dasar lautan. Dulu lautannya sampai di mana? Berarti di dalamnya ada karang, berarti pernah laut di situ ya? Iya, karena memang batu itu batu karang yang ada dasar lautan. Oh, berarti daratan yang tempat kita mungkin di sini dulu Lautan. juga ya. Ini wajar kan? Ada yang mengatakan kalau dulu tuh telur apa Gunung Merapi itu sebesar Telur Titik. Nah, bisa masuk Talue, bisa masuk Gunung Gunung Merapi, Merapi, Sagadang Talue Itiak. Nah, Talue Bebek itu luar biasa. Ya, Dan sebetulnya bukan hanya gua itu aja dalam di Pesong Barat. Kita juga memiliki Gunung Telamau. Di Gunung Telamau itu ada namanya plato. Plato atau dataran tertinggi. Nah, sementara Puncaknya gitu. ya, saat ini plato itu atau dataran tertinggi itu hanya ada di Gunung Dieng. Nah, sekarang kalau memang kita lolos untuk uji UNESCO Global Geopark, besok plato tertinggi itu bukan Dieng lagi tapi Pasaman Barat. Karena Dieng itu hanya 1000 sekian, sementara Pasaman Barat berada di 2000 sekian. itu dari dataran permukaan laut yang DPR. Nah, jadi bangga kan kita sebagai orang Pasaman Barat karena kita memiliki plato atau dataran tertinggi di Gunung Telamau. Ya, plato itu apaan sih, Bang? Plato itu artinya tulisannya plateu. Ya, Atau dalam bahasa kita dataran tertinggi. dataran tertinggi Dieng gitu Nah, namanya. itu dulu yang di Dieng kan. Nah, jadi sekarang kita juga memiliki Ada plato. juga ya? Ada dataran tertinggi kita di Gunung Telamau. Iya, iya. Banyak lagi yang harus kita gali. Apa aja yang di bumi Pasaman Barat. Jadi sebetulnya, bro, kalau masyarakat Pasaman Barat atau wisata Pasaman Barat ini terkelola dengan baik, kita nggak perlu wisata keluar lagi. Kenapa? Karena yang ada di Pasaman Barat ini sama dengan yang di luar. Kita alami, sementara di luar, ya dalam tanda kutip, banyak wisata itu wisata rekayasa. Kenapa? Contoh, ada beberapa tempat membuat Kebun, rumah ini, ya. rumah itu. Nggak usah kita sebut apa Ya, rumahnya ya, kan. ya. Rumah ini, rumah itu. Nah, kalau orang luar, tamu luar datang ke sana atau ke sana, mungkin nggak. Bagusan tempat mereka. Nah, karena ya bangunannya. asli itu ada di tempat mereka kan. Kenapa Iya. kita bikin imitasinya di sini? Iya. Jadi yang kita andalkan di Pasaman Barat ini banyak. Selain goa, Talamau, kita masih memiliki namanya Danau Lotinggal. Danau Lotinggal itu memiliki air yang pH 2 itu sangat rendah. pH 2 nggak ada kehidupan itu. Terus warna airnya masih hijau toska. Kedalamannya tidak terukur. Oh, tinggal pernah dengar ya. Dan di situ flora faunanya bro cukup banyak lah. Bahkan di situ ada istilahnya tumbuhannya bisa dikatakan itu anggrek hitam. Anggrek hitam. Ya, Warna hitam. anggrek hitam itu salah satu anggrek yang terlangka. Langka ya. Yang ada hanya di Papua dan di luar negeri. Ini turis mancanegara pernah nak datang ke Geopark itu. Ya sebelum ada Geopark di Pasaman Barat itu kan dulu ada profesor dari Jerman untuk penelitian ke Danau Lotinggal. Apa sih yang dilakukan di Danau Lotinggal waktu itu mungkin sama turis itu? Ya, sama profesor Renata itu. Dia namanya Profesor Renata dari Jerman. Ya pertama dia melihat tumbuh-tumbuhan, terus Meneliti. dia meneliti, terus kadar airnya, kedalaman, luas. Nah, terus yang sangat apa bro, sangat apa bro? Bayangin aja apa yang dikandung pasirnya. Pasir itu tidak tertumpuk kayu, kita serahkan pasir di atasnya, kita bakar, hidup. Di atas pasir tuh. Iya. Ada ada plankton, kandungan. minyak plankton gitu. Wow. Nanti jangan eksploitasi sana. Bukan Ini minyak bro, apa namanya? itu semacam logam mineral juga. Logam mineral. Ini kalau tahu Om sana mungkin wah, udah mendarat helikopternya ya. Tapi Dolop harus ikuti juga itu. Jangan sampai
ketinggalan kalau informasinya seperti itu, beritahu Dolop ya. Nah, gitu. Jadi tadi pembukaan tadi kan bro katakan wartawan, profesi wartawan gini gitu, jurnalis. Ya. Kan? Nah sekarang saya memang sebagai jurnalis juga, tapi saya ingin bagaimana ibaratnya move on selain istilahnya melakukan pemberitaan. Kalau kasus-kasus itu udah masa lalu bagi saya bro. Ya. Masa lalu. Jadi sekarang bagaimana Dulu banyak ya. ya kita mengangkat atau terlibat di pariwisata ini, terutama di Geopark, bagaimana kita mengangkat potensi-potensi yang ada di Pasaman Barat ini melalui pemberitaan. Nah, untuk mengetahui dan melakukan pemberitaan itu tentu kita harus masuk ke dalam, harus terjun ke dalam, berkegiatan dalam. Nah, akhirnya saya menjadi hobi dan candu, karena di Geopark ini banyak loh pelatihan diklat yang akan di. Oh iya, kemarin ya ikut diklat apa diklat? Geowisata ya. Ini tentang Geopark ini. Bukan hanya tentang Geopark tapi malah mencakup seluruhnya, karena geowisata itu kan pemandu Ya. geowisata atau bagaimana itu ya istilahnya, bagaimana interpreter tadi itu Ya, ya. cara pemandu yang khusus. Apa aja sih yang dapat di pelatihan itu? Ya karena selama pelatihan itu saya baru menyadari selama ini saya memandu itu memang ibaratnya otodidak, artinya pengalaman yang saya dapatkan yang awal-awalnya mendaki itu saya bagi, tapi tidak ada saya berbagi ilmu dengan para pemandu. Jadi di dalam pelatihan itu baru saya tahu seorang pemandu yang baik itu kenapa? Karena sekarang wisatawan itu butuh hal-hal yang baru. Nah, kalau selama ini monoton, sekarang setelah saya pelatihan ini baru menyadari hal-hal yang baru itu ya interpreter tadi. Kita saling berbagi, terus mentransfer ilmu yang kita miliki. Nah, itu bro. Ya. Dalam pelatihan dapat minum leci juga. Oh, Dapat ya? aqua lah. Oh, air mineral namanya. Mineral lah. Nyebutan merek pula. Ini bukan dari iklan, dari air mineral. Tapi dalam pelatihan itu yang lebih utama yang saya dapat, sesama peserta itu kami anggap istilahnya sudah menjadi sebuah keluarga yang besar. Ya. Big family di dalam diklat geowisata ini. Ya. Dan ini tersebar keluarga-keluarga saya ini yang di dalam pelatihan ini itu tersebar di seluruh Sumbar. Ya. Mulai dari Junjung, Solo, Ya. Pariaman, Tanah Datar, ada. Ya. Kalau Terjalin hubungan kekeluargaan kami. ya dengan video ini kalau menyebut Geopark Pasaman Barat orang taunya di Rimba. Itu yang saya mau. Di Rimba wartawannya itu, nah yang eksploitasi itu maunya saya. Ada lagi yang mau sampaikan Bang? Ya istilahnya cuma di sini saya ingin sampaikan pada masyarakat Pasaman Barat. Potensi-potensi yang kita ini, kalau nggak kita yang menjaga dan merawat, itu siapa lagi? Ya. Kalau nggak kita yang mengembangkan, siapa lagi? Jadi mungkin kami bekerja di lapangan untuk mengembangkan dan segala macamnya, tapi kami berharap kepada masyarakat setempat untuk ikut menjaga. Kenapa dalam Geopark ini itu masyarakat ikut terlibat, bukan hanya kita yang ada di dalam pengurusan Geopark, tapi masyarakat juga terlibat. Masyarakat, karena di situ ada wilayah lah tempat lokasinya ya, taman ya. Dan pihak nagari juga kalau bisa jangan lepas tangan juga, tapi memang harus terlibat full. Kenapa? Karena untuk pengelolaan Geopark ini nanti apalagi dapat bantuan dari UNESCO Global Geopark. Dapat bantuan Bang? Ya. Itu melek saya Bang kalau dapat bantuan Bang. Bukan kepada pemerintah daerah yang akan diberikan, tapi kepada pengelola, itu kan kepada BP, badan pengelola, dan BP ini juga akan menyalurkan ke nagari-nagari untuk pengembangannya. Itu dengan Pak Bahli. Jangan selain dana desa, nanti kalau ada bantuan Geopark UNESCO itu dolar. Ya, emang dolar. Bukan rupiah lagi. Aduh. Ini ngeri ya kalau bincang-bincang sama Deddy Rimba. Ya namanya Deddy Rimba. Ini lama-lama jadi Deddy Kota nanti ya. Jangan bro. Jangan sampai jadi di kota. Atau Dolop Rimba jadinya. Dolop Rimba nggak apa-apa. Oh, saya yang harus ke tempat Geopark itu ya. Jadi gini bro. Enaknya di berkegiatan di pariwisata ini atau orang-orang wisata tahu. Kita pergi main-main, pergi jalan-jalan dibayar. Bukan membayar, tapi dibayar. Dibayar ya. Datang wisatawan kita pandu, Kita dibayar. Pernah dapat itu Bang? Ya, pernah lah. Terus kita keluar main-main, jalan-jalan, malah kita dibayar juga. Bukan kita yang bayar, kita keluar uang. Itu enaknya di wisata. Udah yang jalan dibayar lagi. Siapa yang bayar nggak usah disebutkan. Hebat ya, Dolop maunya gitu. Iya. Ya kita akhiri dulu bincang-bincang, mungkin digali lagi potensi wisata Pasaman Barat
kemarin ada deklarasi desa wisata di Senuri, mungkin tempat lain juga akan dilaksanakan deklarasi desa wisata ya. Ya kita kirim salam aja lah sama Kadis Pariwisata Pak Deki ya. Oh, siap. Dan itu yang di Senuri kemarin, Ya. itu juga punya Poddaris. Poddaris juga. Namanya Poddaris Salika, dan ada istilahnya rumah musik, rumah seni itu Orion. Oh, ya. Jadi mereka memiliki selain Poddarisnya juga memiliki rumah seni Orion Seni, dan ya. Salingka. Nah, Oh, ya. jadi dan mereka memang di Senuri itu akan menjadi desa wisata. Desa wisata banget. Kayak kemarin deklarasinya. Ayo ke Senuri gitu ya. Nah, itu jargonnya. Jargonnya. Kita akhiri dulu bincang-bincang. Nih nggak dapat apa-apa nih bang. Apa yang penting kan kita bisa berbagi ilmu. Oh iya, berbagi ilmu itu enaknya. Jadi wartawan bisa mengelola wisata ya, luar biasa itu. Kalau saya nilai itu ya lebih dari bagaikan hantaran emas lah gitu ya. Mudah-mudahan dapat digali lagi dari teman-teman jurnalis yang lain, juga punya potensi yang lain. Bukan Ya. digali bro, tapi Apa nih? bagaimana teman-teman jurnalis juga bisa ikut serta. Ikut serta ya. Nah, jadi ya kalaupun nggak di pariwisata, mungkin ada di bidang-bidang lain. Ada di UMKM, ada di kopi, Nah, itu. banyak ya. Ada di Talasan Senti itu. Aduh, ingat Bang Samsuri tadi ada di sini. Kemana ya? Jadi, kalau bisa untuk saat ini jurnalis itu jangan hanya kasus Oh, saja. iya iya. Kalau saya apa berita terhangat sekarang ya kopi gitu kan. Nah, tetap hangat, nikmat. Oke, kita minum dulu Bang. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.